Terus ini Bang pertanyaan saya, ketika tiga kepribadian ini bersifat ilahi, kita tahu bahwa Yesus itu memiliki konsep 100% manusia dan 100% Tuhan. Pada Ya, saat Abang bilang tadi tiga kepribadian ini, apakah termasuk dengan jasadnya Yesus tadi yang disebut 100% tiga kepribadian ini gitu loh. maksudnya jadi jasad Yesus ini sama dengan jasadnya Roh Kudus atau jasadnya Allah Bapa begitu ya? Ya, karena Abang kan bilang tadi secara ilahi mereka sama begitu. Padahal kita Ya, tahu bahwa untuk Yesus dia memiliki jasad manusia gitu. ya, Nah, pada saat Abang bilang secara ilahi mereka sama, apakah langsung saja kita simpulkan bahwa dalam keberadaan dia berjasad manusia pun Yesus ada ilahi? Bisa nggak disimpulin gitu? ya. Dalam sebagai jasad sebagai manusia dia adalah ilahi. Nanti kalau Pak baca Alkitab, Pak coba buka 1 Korintus 15. Itu penjelasan tentang tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Itu jelas. Pak coba nanti cari. Jadi saya nggak bisa baca karena ayatnya banyak. Tapi Pak juga kan sukanya yang singkat. Pak aja buka Alkitab, baca 1 Korintus 15. Itu di situ jelas. Oke, oke. Kalau demikian Pak, apa yang menjadi dasar pada saat Yesus ditanya, apakah Anda tahu kiamat? Gitu. Kemudian dia menyatakan bahwa dirinya, Tidak saya tahu. tidak tahu gitu. Tuhan Bapak yang tahu. Ya, Kemudian saya bertanya pada saat itu sama teman saya di kantor, dia bilang pada saat dia tidak tahu, Yesus dalam posisinya sebagai 100% manusia gitu. Nah, ya. tadi kalau mendengar dari penjelasan Abang bahwa ketika terjadi pembagian tiga kepribadian, tetapi harus diakui tiga kepribadian ini memiliki sifat keilahian gitu. Nah, Ya, apakah tidak kontradiksi ini Bang? Pada saat Abang sudah merumuskan bahwa tiga kepribadian memiliki sifat keilahian yang berarti si pengetahuan antar mereka adalah sama. Tapi pada saat ditanya Yesus kapan kiamat, tapi Yesus tidak bisa menjawabnya gitu loh Bang. Dengan ya, alasan dia adalah manusia gitu. ya. Apakah tidak kontradiksi gitu loh? Tidak, begini Pak. Jadi ya Pak tidak punya Alkitab ya. Kalau tidak saya kasih ayat banyak sekali untuk Pak bisa data atau Pak bisa belajar begitu ya. Tapi kalau Pak mau catat bisa juga. Saya nanti kasih Pak ayat untuk Pak bisa catat dan Pak bisa bandingkan begitu. Bisa, bisa. Siap, 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 siap. Pak mau catat saya kasih. Ya, silakan Bang, silakan. Yang pertama Pak bisa baca itu dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi ya. Oke, oke. Oke Bang, lanjut Bang, lanjut. Lanjut ya. Oke. Terus Pak bisa baca di surat Roma pasalnya yang ke-8. Sudah Pak? Ya, Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. ya. Sudah ya? Coba Abang simpulin aja. Ap- ah, tolong Abang simpulin aja. Apakah maksud Yesus menyatakan tidak tahu gitu loh? Ya, Apakah karena oke. di bawah pengaruh tubuh Ya, jasad oke. atau karena seperti kata Abang itu? Ya, makanya saya kasih Pak satu ayat lagi supaya nanti baru saya jawab ini supaya Pak punya data. Artinya saya ngomong ini ada data begitu.
Oke, siap. Filipi 1 tadi antara 6 Filipi sampai 2 ayat 14. 6 sampai 11. Oke. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Roma 8. Oke. Dengan Roma 9 ayatnya yang kelima. Itu aja, 3 cukup kok. Buat saya 3 cukup buat Pak. Siap, Bang. Lanjut, Bang. Tolong disimpulin sebagai Oke, penuntun. saya simpulkan begini. Dari ayat yang saya kasih menunjukkan jelas bahwa Yesus Kristus itu dalam posisi eksistensinya dia juga adalah sebagai manusia atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat, bukan berarti dia tidak tahu. Dia tahu karena dia adalah Allah. Tetapi dalam konteks kemanusiaannya, dia membatasi dirinya untuk tidak menjelaskan bahwa dia tahu hari kiamat. Tetapi jangan lupa, sebelum dia datang atau dia maksudnya hari kiamat itu terjadi, dia sudah memberikan tanda-tanda ya, atau keadaan sebelum hari kiamat itu terjadi. Kalau Pak bisa baca nanti dimulai dari Matius pasal yang ke-24. Matius, Filipi, Roma. Ya, Matius, Filipi, Roma yang tadi itu Pak. Oke. Ya, Jadi jadi kesimpulannya pura-pura tidak tahu gitu, Bang. gimana Pak? Artinya kalau pakai bahasa sehari-hari percakapan di Indonesia, Ya, dia tahu tapi dia menyatakan membatasi, tidak iya, dikabarkannya apa yang dia ketahui, iya. maka istilahnya kalau di bahasa kita itu pura-pura tidak tahu gitu maksudnya, Bang. Bukan pura-pura tidak tahu, tapi memang bagaimana ya bahasa menjelaskannya eh Yesus itu memang bagaimana ya kalau saya pakai bahasanya, kalau bahasa Inggris itu namanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namanya apa, artikel ya kalau di bahasa Inggris tuh kasusnya tuh begitu. Jadi bukan dia pura-pura tidak mau tahu. Tapi karena dalam konteks dia membatasi dirinya, makanya dia mengatakan seperti demikian. Tapi bukan berarti ketika dia mengatakan demikian dia tidak memberitahukan Halo, Bang. tanda-tanda sebelum dia itu nanti datang yang kedua kali begitu. Jadi kalau sebagai orang-orang yang manusia yang terbatas, maka Yesus berbicara dalam teks ini atau dalam konteks ini pun juga adalah sesuatu yang mudah dicerna. Artinya begini, dia berkata bahwa dia Halo, tidak tahu Bang. kapan. Halo? Halo, Bang. Ya, jaringan ya Pak ya. Halo. Halo, Halo Bang. Pak, halo Pak. Jaringan, aduh, jaringan susah sekali ya angin. Halo. Ya Pak, halo. Sinyal ya, Bang ya. Sinyalnya di NTT atau di Lampung nih. Angin kuat juga di Lampung nih. Oh sama Pak, berarti memang saya makanya live kemarin aja putus-putus sampai 3 kali. Akhirnya nggak bisa live karena angin kencang sekali. Iya, Bang. Di Lampung memang musim hujan nih. Hujannya kalau di NTT panas Pak, tapi anginnya cukup keras. Iya, Bang. Aduh, iya, Bang. Udahlah, Bang. Itu saya Oke, satu lagi, Bang. Intinya saya udah iya, tahu iya, bahwa saya tidak boleh berkesimpulan membaca pasal itu bahwa dia pura-pura tidak tahu. Kesimpulannya iya, bukan itu, tapi tadi bukan. udah dijelasin. Saya belum dengar, nanti kita sambung lagi.